saya akan mengisi materi perkuliahan mata kuliah perencanaan proses teknik kimia dengan materi simulasi heat exchanger atau alat penukar kalor dengan menggunakan aplikasi ChemCAD. Di sini saya menghadirkan soal. Problem statementnya adalah air dengan tekanan 1,5 bar dengan laju alir 20 meter kubik per jam dipanaskan melalui alat penukar kalor dari suhu 10 derajat Celcius menjadi sekurang-kurangnya 90 derajat Celcius dengan media uap panas lanjut atau superheated steam pada suhu 130 derajat Celcius, tekanan 2,7 bar dan laju alir 50 meter kubik per jam. Pertanyaannya adalah, simulasikan soal tersebut, apakah alat penukar kalor tersebut bekerja sesuai kinerja yang dipersyaratkan dan hitung kehilangan tekanan baik di sisi cup ataupun sel dengan tidak melebihi 0,5 bar. Tubular heat exchanger dioperasikan secara berlawan arah atau counter current. Data disajikan dalam tabel berikut ini. Di sini diperlihatkan mengenai data geografik untuk heat exchanger. Desain kita menggunakan tema. Tema adalah singkatan dari Tubular Exchanger Manufacturer Association. Kemudian material kita menggunakan carbon steel. Kemudian inner cladding 0,8 meter. Selanjutnya number of tubes itu 670. Selanjutnya length of tubes 4 meter. Tube alignment turn triangular form 60 derajat. Tube spacing 1,25. Tube dimension untuk diameter luarnya 19 mm dan diameter dalamnya 16 mm. Number of baffle plates sebanyak 11. Spacing of the baffle plates 0,32 meter. Pre-cross section initial side 30%. Tube nozzle di tube side 0,1 meter. Kemudian tube nozzle diameter di initial side 0,15 meter. Nah, diasumsikan proses ini adalah steady state dan diperlukan CC term atau ChemCAD karakteristik, yaitu suatu produk simulasi ChemCAD untuk mendesain alat penukar kalor tunggal atau memeriksa desain HE dari supplier, juga memungkinkan pelanggan untuk menilai heat exchanger yang ada terhadap kriteria yang baru atau perhitungan kinerja pada kondisi hipotetis. CC term dapat mensimulasi sel dan tube, air cool, flat end frame, and double pipe heat exchanger. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita mensimulasikan soal tersebut, apakah alat penukar kalor tersebut bekerja sesuai kinerja yang disyaratkan. Nah, selanjutnya kita membuka untuk di ChemCAD-nya. Kita menggunakan ChemCAD versi 7.1.2. Nah, saya sudah buka untuk display di ChemCAD-nya. Nah, kita perlihatkan untuk pallets-nya. Kita keluarkan untuk toolbar di pallets di sini. Kemudian kita tarik atau drag untuk heat exchanger.
Di sini ada heat exchanger. Ya, kemudian kita masing-masing kita tarik untuk di fit. Kemudian untuk di exchanger sendiri, untuk alatnya, equipmentnya, kita tarik sini. Kemudian untuk produk masing-masing, sini di area tube ada keluaran untuk hot outlet. Nah, sedangkan untuk yang di daerah sel, di sini ada produk untuk hot outlet. Nah, masing-masing kita hubungkan. Ya, kalau ada gambar tangan sini kita hubungkan dengan alat atau peralatan kerjanya. Di sini adalah heat exchanger. Di sini yang merah adalah umpan, kemudian yang biru masing-masing adalah untuk bagian keluaran atau produk sini. Nah, ini kita masing-masing kita tarik. Ini juga untuk aliran yang keempat kita tarik. Nah, setelah itu kita masukkan properties masing-masing dari untuk umpan. Nah, sebelum masuk ke propertiesnya, nah, kita masukkan untuk format. Ya, untuk format dari engineering unit, nah, kita klik format di sini. Di sini ada engineering unit. Ya, kita sesuaikan untuk properties yang kita pakai dalam soal. Kita sini menggunakan tekanan bar, kemudian laju alir meter kubik per jam, kemudian temperatur derajat Celcius. Nah, sini kita menggunakan common SI atau standar internasional. Sini ada Celcius, kemudian bar, di entalpi dalam megajoule. Kemudian sini meter kubik, untuk laju alirnya meter kubik per jam. Ya. Nah, kita oke sini. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen. Ya, kita masuk ke komponen yang akan kita aplikasikan. Nah, dalam hal ini hanya satu komponen yang dipakai sebagai bahan dalam exchanger, itu adalah air. Maka kita klik sini termofisikal, kemudian select komponen. Ini sudah keluar untuk beberapa komponen. Kita ketik aja sini. Kita ketik water, kemudian kita pencet untuk next atau kita klik enter. Nah, sini sudah keluar untuk waternya. Kemudian kita klik OK sini. Kita klik OK. Nah, akan muncul untuk thermodynamic wizardnya. Sini thermodynamic adalah properties termodinamika yang dipakai dalam pengoperasian di soal ini. Nah, kita lihat di sini untuk temperaturnya, ya temperaturnya sini minimum adalah 10 derajat, kemudian maksimum adalah 130. Maka yang maksimum sini kita bisa rubah 130. Kemudian tekanan. Ya, tekanan dalam satuan bar itu minimal 1,5 dan maksimum 2,7. Dari sini adalah pressure maksimum 10 bar. Nah, kita okein aja. Ya, kita oke. Kemudian akan muncul untuk masing-masing dari nilai K yang kita masukkan atau model
ya. Kemudian model K-nya kita menggunakan hukum Raoult. Kemudian entalpinya kita menggunakan SRK. Nah, kita oke. Kemudian akan muncul lagi untuk konfirmasi thermodynamic setting sini. Kita menggunakan untuk K-nya sini menggunakan hukum Raoult, ya. Kemudian untuk entalpinya kita menggunakan SRK. Nah, untuk steam table kita quick fit ya di sini. Yang lainnya adalah menggunakan default. Kita klik OK. Ya. Nah, setelah itu masing-masing di aliran satu di sini masih kosong. Ya, kemudian di aliran 2 sini masih kosong. Aliran 3 masih kosong. Kemudian aliran 4 juga masih kosong. Nah, kita masukkan untuk masing-masing aliran tata nama atau penamaan untuk aliran 1 sampai 4. Yang pertama adalah aliran di sini. Aliran pertama kita klik di nomornya, double klik. Nah, sini akan muncul. Nah, sini adalah area untuk tube side. Kita bisa masukkan namanya adalah hot. Ya. Masukkan sini adalah hot inlet. Hot inlet di dalam soal, ya, itu temperaturnya adalah 130. Kita klik sini 130. Kemudian tekanannya adalah 2,7. Kemudian untuk laju air adalah 50 meter kubik per jam. Nah, sedangkan di sini adalah flow unitnya kita menggunakan kilogram per jam. Nah, ini kita bisa rubah, kita konversi karena densitas air adalah sama dengan 1. Ya, kita mengubah meter kubik per jam menjadi kilogram per jam. Ya, otomatis ini ada penambahan, ada faktor pengalinya adalah 1000. Jadi sini adalah 50.000. 50.000 kilogram per jam. Ya, kita flash di sini, kita keluarkan nilai entalpinya. Ini akan muncul entalpinya sini. Total flow-nya juga akan muncul 50.000. Kita klik OK. Kemudian kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua kita klik, double klik. Nah, sini adalah inlet untuk cold. Jadi sini cold inlet. Di soal untuk temperaturnya itu adalah 10 derajat. Nah, kita masukkan sini 10 derajat. Kemudian tekanannya adalah 1,5. Nah, untuk vapor entalpi ini akan muncul setelah kita klik OK setelah selesai masukkan propertiesnya. Untuk kilogram atau flow rate-nya kita ngerubah juga seperti persoalan yang untuk yang aliran pertama. Nah, untuk kilogram per jamnya atau flow rate-nya di sini di cold inlet-nya itu adalah 20 meter kubik. Maka faktor pengalinya adalah 1000, sini jadinya jadi 20.000. Ya. Kemudian kita flash. Lalu kita klik OK. Kemudian yang aliran sini 3, ya,
masih 0. Nah, kita penamaan namanya di sini kita namakan adalah hot, ya, hot outlet atau media panas yang keluar, hot outlet. Kita klik OK karena nanti hasilnya akan kita simulasikan langsung. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini yang 4, yang 4 adalah cold outlet. Di sini kita klik aja, kita ganti cold outlet. Ya. Nah, masing-masing sini sudah ada penamaan. Ya. Yang pertama adalah aliran pertama adalah hot inlet, kemudian aliran kedua cold inlet, kemudian aliran ketiga adalah hot outlet, dan yang keempat adalah cold outlet. Ya. Nah, setelah itu kita lihat sini untuk data masing-masing propertiesnya. Yang aliran pertama sini sudah masuk. Untuk yang hot inletnya, ya, ini sudah masuk. Kemudian kita sort untuk yang aliran kedua, di sini juga sudah masuk. Kemudian untuk aliran yang ketiga, ya, ini masih kosong. Ini yang akan kita cari nanti dengan menggunakan simulasi. Kemudian untuk yang keempat juga masih kosong, nanti akan kita cari, ya. Nah, setelah itu kita run sini, kita run untuk melihat hasilnya. Kita run, kemudian kondisi adalah kondisi steady state. Nah, run untuk keseluruhan, jadi run all sini, run keseluruhan, di run all. Oke, di sini ada warning. Nah, di sini ada warning karena equipment atau peralatan heat exchanger perlu data. Ya, nah, kita balik lagi. Nah, kita melakukan koreksi data sebelum kita melakukan running. Ya, kita klik OK. Kita masuk ke sini ke equipment. Nah, di sini masih kosong, ya, peralatan heat exchangernya atau alat penukar kalor. Kita klik sini aja, kita klik. Nah, di sini di spesifikasinya, ya, ini akan keluar untuk simulation mode-nya, ya, kita menggunakan CAMCAT simulation. Kemudian utility option-nya, ya, kita off-kan sini. Nah, untuk di aliran keempat, ya, aliran keempat itu di daerah sini, ya, aliran keempat. Kalau kita ngelihat soal sini, ya, aliran keempat dari cold inlet keluar menjadi cold outlet. Nah, ini temperaturnya sekurangnya 90 derajat. Nah, kita masukkan di sini sekurang-kurangnya 90 derajat. Kita bisa masukkan untuk safety factor sini 95. Ya, 95. Oke, kemudian selanjutnya adalah miscellaneous setting lain-lain. Nah, ini sudah ada masuk ke tipe heat exchanger adalah counter current untuk flow-nya, ya. Nah, di sini kita klik OK. Kemudian untuk yang cost estimation, ini bahannya, materialnya kita menggunakan cell and tube, ya. Kemudian carbon steel, materialnya menggunakan carbon steel sini. Ya, kita klik OK.
Nah, sini sudah ada untuk stream ya. Untuk dikeluarannya sini 95 derajat di sini. Nah, setelah itu kita run sini ya, run steady state, run all ya, kita run all. Kita run all, kemudian kita kita consolidated report ya. Kita lihat laporan hasilnya. Nah, ini sih adalah consolidated report, kita klik sini. Nah, di sini saya menggunakan internal viewer, jadi nanti hasilnya ditampilkan di displaynya ChemCAD ya. Bisa aja nanti kalau menggunakan Excel dan Word ya, tapi saya menggunakan internal viewer. Nah, kemudian kita klik generate ya. Nah, kita lihat hasilnya di sini di worksheetnya, lembar kerjanya ini adalah flow sheet, kemudian di sini adalah hasilnya yang titel yang pertama. Di sini kita lihat hasilnya, kita perbesar ya. Kita lihat, kita lihat hasilnya di sini. Untuk summary-nya ya, hot inletnya 130 benar sudah dimasukkan, kemudian cold inletnya 10, kemudian hot outletnya itu menjadi 96 dan cold outletnya 95. Dan ini sebagai ketapan sini. Oke, setelah itu kita bandingkan dengan menggunakan CC term ya, CC term simulation. Nah, caranya adalah kita menggunakan, kita klik sini untuk alat heat exchanger-nya, kita klik, double klik. Nah, setelah itu kita masukkan sini untuk cell and tube simulation, kita klik, kita ganti. Nah, semuanya adalah jadi gray. Di sini ada permintaan untuk mengklik OK jika kita akan memproses menggunakan simulasi CC term. Ya, oke. Setelah itu kita cek lagi untuk yang miscellaneous settingnya. Ya, nah, miscellaneous setting sini sudah ada yang kita masukkan untuk tekanan, ya. Kemudian entalpinya sini. Nah, di sini udah ada LMTD-nya. Dan kemudian cost estimation nggak ada perubahan. Ya. Nah, di sini kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ada permintaan untuk memasukkan aliran yang masuk ke dalam tube side. Ya. Nah, sini yang masuk ke tube side adalah hot inlet. Ya, di aliran 1. Maka kita klik sini, kita ketik 1, kemudian kita OK. Nah, di sini ada muncul untuk heat curve parameter. Ini adalah kurva yang menampilkan antara entalpi terhadap temperaturnya. Ya, ini kita menggunakan cutting methodnya adalah bubble dew point, kemudian number of cutting point-nya, titik potongnya adalah 11, ya. Kemudian flow-nya kita menggunakan Kanta current. Nah, kita klik OK, dan akan muncul kurva.
Oke. Dari sini untuk muncul setelah klik kurvanya, muncul tampilan general specification ya. Selanjutnya kita klik rating. Nah, di sini rating diperlukan, rating mode ya diperlukan jika variabel kuncinya kita masukkan. Jadi ada beberapa variabel nanti kita akan masukkan secara bertahap sesuai dengan soal, ya kan? Di sini kita menggunakan mode rating, kemudian untuk standarnya kita menggunakan tema, karena di sini di soal kita menggunakan tema, ya. Jadi kita menggunakan tema di sini, ya. Tema R sini kita pakai sebagai standar permodelan nanti. Jadi tema adalah panjangan dari Tubular Exchanger Manufacturer Association, ya. Kemudian penempatannya, ya, ini placementnya kita gunakan horizontal. Kemudian selanjutnya tema front and head, ya, kita menggunakan bonnet. Kemudian tema cell type kita menggunakan one pass atau satu laluan. Selanjutnya tema rear and head, ya, kita ganti untuk fixnya, ya, kita menggunakan fix tube seat, ya, M, ya. Selanjutnya ada kolom untuk tube side dan cell side. Jadi tube side sini berisi aliran panas yang masuk menggunakan sensible flow, karena ada perubahan suhu, tidak ada perubahan fase. Ya, untuk fouling factor ini adalah kita menggunakan default. Ya, kolom di sebelah kanan adalah yang untuk yang cell side adalah cold inlet. Ya, kita juga menggunakan proses stepnya adalah sensible flow, dan fouling faktornya kita menggunakan default. Selanjutnya kita klik modeling method, ya. Modeling method sini kalau nggak ada perubahan kita menggunakan defaultnya, ya. Kita menggunakan default, ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kita klik OK. Nah, akan muncul tube specification, ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan soal, pernyataan soal atau problem statement, ya. Kita kecilkan, kita keluarkan untuk soalnya di sini. Nah, number of tube-nya di sini adalah 670. Nah, kita rubah sini. Kita rubah 670. Kemudian number of tube pass ini satu laluan, kita menggunakan satu laluan. Kemudian tube outer diameter, ya, sini tube outernya, dimensionnya, tube dimension 19 mm. Jadi kita rubah ke meter, ya. Ini 0,1905, ya, 0,01905. Kemudian untuk yang thicknessnya, ya, ini kita 16 mm, atau di sini kita berubah
0,01651 meter. Kemudian cup lengthnya sini adalah 4. Nah, ini kita rubah menjadi 4. Setelah itu roughness factor atau faktor kasaran dari cupnya itu sendiri, inilah default ya. Kemudian untuk cup patternnya kita menggunakan rotated triangular 60 derajat ya. Setelah itu cup pitch-nya adalah kita default sini 0,02. Kemudian travel cup code-nya adalah plain cup ya, ini default. Kemudian turbulator, nah kita tidak menggunakan turbulator. Kemudian untuk cup seat thickness-nya ya 0,01905. Nah, sesuaikan ini. Nah, kemudian number of cup seat-nya adalah 2 tetap. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini akan muncul kembali untuk settingan tampilannya. Sel diameter, kita lihat sini untuk yang di soal, di sel diameter ini ada inner cladding diameter 0,8. Nah, ini kita rubah, soalnya 0,8 berubah jadi 0,8. Kemudian untuk number of exchanger in parallel 1, kemudian number of exchanger in series 1. Nah, ini kita klik ya. Nah, ini kita menggunakan untuk impingement-nya protection, kita menggunakan use impingement plates ya. Kita klik oke. Nah, setelah itu akan muncul tampilan untuk di cup dan selnya masing-masing diameter ya. Ini untuk diameter dari cupnya, inletnya sini kita lihat 0,1 inlet sama outlet, jadi sini kita ganti 0,1, ini juga 0,1. selnya kita lihat di soalnya ini 0,15, kita ganti sini 0,15, ini juga 0,15. Nah, kemudian yang lainnya kita defaultnya, kita oke, kita klik oke. Nah, muncul lagi untuk baffle specification. Nah, kita menggunakan sini single segmental number of baffle. Nah, kita lihat sini di soal, number of baffle itu adalah 11. Nah, kita ganti di sini 11. Yang lainnya adalah kita menggunakan default sini. Setelah itu masuk ke baffle cut persen. Nah, di soal sini adalah 30%. Nanti kita ganti sini 30%. Ya. Kemudian untuk X overlap ya. Nah, ini kita masukkan nilainya 0,0381. Ya, ini kita klik oke. Muncul kembali untuk clearance specification ini. Untuk di baffle to cell ya, ini kita bisa baffle to cell 0,047625 ya.
Kemudian yang lainnya, oke, ini kita anggap default semuanya. Ya, anggap default, oke, kita klik oke. Nah, kemudian untuk material specification-nya sini kita menggunakan carbon steel. Kemudian jenis carbon steel-nya tipenya A285C. Ini oke, yang lainnya kita buat default. Kita klik oke. Nah, setelah itu muncul miscellaneous specification. Ya, ini kita default, sini sudah ada muncul. Ya. Nah, untuk yang U-bend radius, ya, U-bend radius ini kita masukkan 0,508 044, ya. Kita klik oke. Di sini akan muncul report selection, ya. Jadi nanti semua laporan sudah summary atau terangkum di sini. Ya, kita oke aja. Nah, dia diminta perubahan sini disimpan atau tidak, ya kita yes. Ya. Nah, setelah itu untuk mensimulasikan sisi term, kita balik ke flow sheet-nya. Ya, kita balik sini flow sheet-nya. Nah, setelah itu kita klik lagi di sini, double klik. Oke. Nah, kita rubah yang ini sel cube, kita rubah untuk simulasi. Kita simulasikan, ya. Kita simulasikan. Nah, sini tetap kita acuannya 95. Kita lihat apakah ada perubahan temperatur keluar di nomor 4 sini, ya kan? Kita klik OK, ya. Kemudian kita run, ya, run steady state, run all, ya. Kemudian kita lihat laporannya. Nah, sini consolidated report. Nah, saya menggunakan internal viewer sini. Ya, kemudian kita generate. Kita lihat nanti hasilnya. Ya. Nah, sini sudah muncul. Nah, setelah kita melakukan simulasi menggunakan sisi term. Ya, kita cek. Di equipment 1 apakah ada perubahan? Saya cek lagi. Nah, di sini belum ada perubahan rupanya. Setelah kita menggunakan, saya cek kembali. Tetap sama, ya. Tetap sama. Ini 95. Ya. Tetap sama 95 sini. Coba kita cek lagi untuk yang di sini. Cek lagi cell and tube simulation. Oke, kita menggunakan data
yang sudah terekam. Kita run kembali. Kita cek untuk sizing exchanger, saya lanjut. Kita cek apakah sudah terekam semua. Kita cek lagi. Ya, kita menggunakan bubble ya, oke. Ini sudah keluar, oke. Kelihatan sini untuk yang panasnya karena di counter current ya dari 130 menjadi 95. Kemudian untuk yang inlet, cold inlet sini dari 10 sampai sekitar 95. Oke. Kemudian yang masing-masing udah oke. Kita klik no. Ini sudah masuk. Kemudian general specification sini yang menggunakan udah oke. Kemudian untuk yang exchange yang 70 oke, sudah terekam kayak. Oke, setelah itu coba kita simulasi lagi. Oke, kemudian kita run steady state, run all, kemudian kita buat report also deleted. Kita lihat juga yang anti-tel 4 sini masih belum berubah juga. Saya cek dulu untuk ada perubahan ya dengan menggunakan CC term sini. Apakah yang salah? Kita cek dulu untuk run lagi juga. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, report. Open rate. Nah, ini anti-tel 5 ya, kita coba keluarkan. Nah, ini udah keluar nih. Setelah CC term, setelah kita melakukan simulasi CC term ya, setelah kita melakukan simulasi, sini ada perubahan di area temperatur ya, yang hot outletnya tadinya 96 jadi 84. Kemudian yang cold outletnya jadi 110 ya, setelah kita masukkan properties di heat exchanger ya. Kemudian pertanyaannya adalah di sini kita cek, pertanyaan adalah kita mensimulasikan apakah alat penukar kalor tersebut bekerja sesuai kinerja yang dipersyaratkan, dan kemudian kita hitung kehilangan tekanan yang tidak melebihi 0,5 bar. Nah, untuk melihat
tekanan yang loss tidak melebihi 0,5. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini first stream drop bar itu 0,05 ya. Kemudian second stream drop barnya, jadi artinya di sini untuk kehilangan tekanan di cup and cell. Kalau yang first itu adalah yang cupnya, kemudian yang secondnya di sini adalah yang cell. Nah, ini tidak melebihi 0,5 bar. Di sini tidak melebihi. Barnya di sini yang muncul adalah 0,05. Kemudian yang di daerah selnya itu 0,1. Oke, artinya hasilnya sini sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita bisa bandingkan hasil dari summary. Nah, kita bisa bandingkan dari hasil summary untuk yang di setelah di ini ya, setelah kita melakukan simulasi CC term. Ya. Ini setelah kita melakukan simulasi CC term. Kita melakukan simulasi, kita masukkan sini. Ini setelah melakukan simulasi CC term. Kemudian untuk yang sebelum melakukan di untitled di sini, untitled 1. Ya. Nah, ini kita bisa copy juga untuk properties result sebelum CC term. Aktifkan snapping toolnya. Di sini kita bisa search. Nah, ya. Yang sebelum CC term, simulasi CC term. Oke, kita taruh di atas. Ini yang kita tarik sebelah sini. Ini yang before ya, before. Yang ini adalah after. Ya. After, ini adalah before. Bisa lihat di sini untuk temperaturnya. Ya, temperaturnya sudah ada perubahan. Nanti saya masukkan alignmentnya. Kita coba untuk masuk sini. Ini temperaturnya sudah ada perubahan. Dan colornya saya buat merah aja. Fill sini. 18. Ini bisa kelihatan di temperaturnya. Hot inletnya 130. Yang ini yang sebelum, kemudian setelah tetap. Yang cold inlet 10, sini 10 tetap. Nah, kemudian yang hot outlet 96 ya, yang sebelum CC term. Nah, di sini ada perubahan 84 ya. Kemudian untuk yang cold outletnya adalah sebelumnya 95. Nah, sini adalah 110 ya, ini sesuai kinerja. Nah, setelah itu kita lihat, kita masukkan untuk data yang properties yang di equipment, di peralatan. Jadi ada di entity 5 sini.
Ya, ini kita copy lagi sini ya, untuk di equipment 1. Assembly kita copy aja di sini. Ya, kita tempelkan di sininya. Ini untuk yang equipment heat exchanger. Kita ngeliat di sini untuk yang drop pressure dropnya di cell and tube, kita masukkan di sini. Di sini tidak melebihi dari 0,5. Untuk first streamnya ini adalah tube, kemudian second streamnya adalah selnya. Nah, ini tidak melebihi dari 0,5 sesuai dengan pernyataan soal, tidak boleh melebihi dari 0,5. Oke, jadi kinerja dari heat exchanger sini sesuai dengan ekspektasi yang dipersyaratkan. Ya. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini. Ya, dengan harapan video ini bisa bermanfaat untuk simulasi CAMCAD di teknik kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.